Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat IGTKI, perkenalkan nama saya Fadliah dari TK Bunaya Islamic Preschool, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Izinkan kami untuk berbagi praktik baik tentang strategi program kemitraan untuk meningkatkan layanan pembelajaran yang berkualitas di TK Bunaya Islamic Preschool, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejak tahun 2021, setelah ditetapkan menjadi sekolah penggerak angkatan 1, TK Bunaya Islamic Preschool perlu mengadaptasi beberapa perubahan. Tentunya perubahan ini harus kami komunikasikan kepada orang tua sebagai mitra utama dalam program pembelajaran di TK Bunaya Islamic Preschool. Sebagian besar orang tua adalah orang tua bekerja, sehingga mereka sangat sedikit waktu untuk kita bekerja sama. Misalnya ketika parenting, orang tua sangat sedikit yang hadir. Kemudian juga ketika kita memberikan tugas, sebagian besar orang tua tidak mengkomunikasikan apa yang ingin dikumpulkan atau dibeli terkait tugas tersebut kepada anaknya. Selain itu, kami juga memiliki tantangan ketika kita melakukan kemitraan di luar, misalnya kunjungan, maka waktu yang kita inginkan biasanya tidak sesuai dengan yang kami harapkan atau kita rencanakan. Untuk itulah kami perlu membuat strategi untuk menangani tantangan dan masalah tersebut. Sahabat IGTKI, strategi yang kami lakukan adalah yang pertama, kami mengajak orang tua untuk berkolaborasi, membahas apa itu kurikulum merdeka dan bagaimana project based learning atau pembelajaran berbasis project yang akan kami lakukan. Waktu itu nama kurikulum kita adalah kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype, sebelum akhirnya sekarang menjadi kurikulum merdeka. Tentu hal itu adalah hal yang baru, dan pada saat itu kami mengadakan parenting, di mana kita mengumpulkan dulu orang tua dan kita memberikan pemahaman tentang kurikulum merdeka. Kemudian kami ajak orang tua ke kelas untuk mengikuti program pembelajaran sebagaimana di kelas. Jadi saat itu orang tua menjadi murid di kelas, dan kemudian Bu Guru memberikan instruksi untuk kita melaksanakan project based learning secara berkelompok. Orang tua diberikan media loose part yang beragam, kemudian kita berikan kebebasan kepada orang tua dan kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan hasilnya luar biasa sahabat IGTKI. Mereka membuat sangat kreatif. Ada yang membuat ekopark Bunaya, kolam renang Bunaya, dan sebagainya. Itulah proyek yang akan kita jalankan ketika nanti dalam kurikulum merdeka. Akhirnya orang tua sangat senang dan juga memahami apa itu project based learning, dan sebagian besar sangat antusias waktu itu, bahkan sebagian besar adalah para ayah yang hadir saat itu. Untuk menghadapi tantangan terkait orang tua yang sibuk bekerja sehingga sulit berkomunikasi dengan anak dalam melaksanakan kolaborasi tugas dari sekolah, maka strategi yang kami lakukan adalah kita mengomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan tema proyek jauh sebelum waktunya. Artinya kita menyampaikan secara tertulis kepada orang tua program yang akan kita jalankan dan apa yang bisa kita kolaborasikan dengan orang tua. Misalnya ketika tema Aku Cinta Indonesia, di mana anak-anak nanti akan mempresentasikan tarian daerahnya menggunakan pakaian daerahnya sesuai dengan sukunya masing-masing. Untuk orang tua, ayah ibu yang berbeda suku, maka kita sarankan untuk memilih salah satu, dan tetap anak diberikan pemahaman bahwa suku-suku yang ada di Indonesia banyak sekali, suku ayah dan ibunya berbeda, dan kenapa mereka memilih suku
atau pakaian daerah sesuai dengan sukunya masing-masing. Perlu sahabat IGTKI ketahui bahwa ketika kita menyampaikan secara tertulis pembelajaran yang akan kita lakukan, maka perencanaan itu kita jelaskan juga secara daring waktu itu melalui Zoom kepada orang tua murid, sehingga mereka menjadi jelas proyek apa yang akan dilakukan dan apa yang dibutuhkan atau perlu dikolaborasikan antara orang tua dengan pihak sekolah. Seperti ketika di awal parenting kita sudah sampaikan bahwa setiap proyek akan memerlukan kolaborasi dengan orang tua. Misalnya tadi pada tema Aku Cinta Indonesia. Dan juga misalnya pada tema kita semua bersaudara. Orang tua diminta untuk menyediakan waktu dan tempat atau rumahnya karena salah satu akan menjadi target kunjungan yang bersedia. Jika orang tua bersedia untuk dikunjungi, anak-anak akan bermain di sana dan juga anak-anak melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan tentunya didampingi oleh guru kelas masing-masing. Hambatan karena orang tua yang sibuk, biasanya ada saja anak-anak yang tidak membawa hasil karya bersama orang tua. Misalnya ketika tema proyek Aku Cinta Batik, kemudian juga pada tema proyek Imajinasi dan Kreativitasku, maka di sekolah, di dalam kelas, anak menjadi sedih, tidak semangat, karena mereka tidak bisa mempresentasikan hasil karyanya bersama orang tua. Untuk itulah kami mengingatkan kembali orang tua dan mengomunikasikan di dalam WhatsApp group supaya anak-anak difasilitasi dengan membawa tugasnya bersama orang tua. Kita juga meminta orang tua untuk memvideokan proses pembuatan kreativitas yang kita tugaskan bersama orang tua. Kami perlu menginformasikan kepada orang tua bahwa orang tua perlu mengetahui tujuan pembelajaran dari kreativitas yang dibuat bersama orang tua sesuai dengan tema pembelajaran kami. Dan kami juga berharap agar orang tua tidak mementingkan hasil, tapi yang kita pentingkan adalah proses. Sebagaimana growth mindset itu juga harus kita sampaikan kepada orang tua bahwa proses lebih penting daripada hasil. Sahabat IGTKI, untuk mengatasi atau strategi yang ketiga terkait kemitraan dengan pihak luar, misalnya dengan tempat kunjungan yang tidak bisa kita kunjungi seperti planetarium, maka kami tetap pada pembelajaran yang sudah kita tetapkan dan kita hanya mengubah tempat kunjungan dari planetarium ke Skyward di Taman Mini Indonesia Indah. Sahabat IGTKI, ini adalah perpustakaan Bunaya. Di sini kami mengadakan pekan literasi untuk anak-anak. Salah satunya adalah kemitraan dengan orang tua, di mana pada hari ayah, anak-anak kita minta untuk mendatangkan ayahnya bercerita di depan teman-temannya. Anak-anak senang sekali mendengarkan cerita dari para ayah. Tetapi ada anak-anak juga yang sedih karena ayahnya tidak bisa bercerita di depan teman-temannya. Untuk itu kami mohon kepada orang tua dan ayah khususnya agar bisa datangkan bercerita ke sekolah atau ke dalam kelas masing-masing. Bagi ayah yang tidak bisa bercerita, kita juga mempersilahkan ibu untuk bercerita. Karena intinya adalah kami ingin membangun bonding yang kuat dengan orang tua. Sahabat IGTKI, ini adalah ruang stimulasi di TK Bunaya Islamic Preschool. Kami memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mendeteksi tumbuh kembang anaknya yang kita rasakan di sekolah ada masalah sehingga anak-anak memerlukan stimulasi tambahan, maka kami fasilitasi ruang ini. Tentu saja ada kendala yang kami hadapi karena sebagian orang tua menolak
ya untuk menerima hasil rekomendasi tersebut. Dan kami juga bekerja sama dengan klinik tumbuh kembang anak sehingga kita mendatangkan psikolog dan juga terapis untuk memberikan layanan pada anak-anak yang kita duga berkebutuhan khusus, dan tentu saja kita deteksi dulu dengan psikolog klinis tersebut dan kita berikan hasil rekomendasinya. Sebagian anak yang mengikuti hasil rekomendasi kita mengalami perkembangan yang cukup baik di dalam kelas. Sahabat IGTKI, selain dengan orang tua, program kemitraan kita dengan pihak eksternal atau pihak luar sekolah juga banyak yang sifatnya insidental atau dadakan. Disitulah kami juga perlu menyesuaikan waktu dengan proyek yang sedang kita jalankan. Misalnya ketika kami melakukan kerjasama dengan IF atau English First ya, di mana mereka datang dan kemudian bercerita, juga ketika kita ada liputan Pautpedia untuk anak-anak pada transisi PAUD SD yang menyenangkan, dan juga ketika kegiatan tumbuh kembang anak dalam kerjasama dengan EBET Indonesia yang kita ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana dihadiri oleh Ibu Direktur yaitu Ibu Komalasari ke TK Bunaya Islamic Preschool. Namun hal itu kita bisa siasati dengan kita tetap melaksanakan kegiatan dan kita komunikasikan dengan orang tua, dan alhamdulillah orang tua sangat mendukung semua program yang ada di Bunaya, terutama komite sekolah di TK Bunaya Islamic Preschool. Kami juga mengadakan kerjasama dengan orang tua dalam kegiatan fun camping di TK Bunaya Islamic Preschool. Anak-anak sangat antusias dan senang sekali mengikuti kegiatan tersebut, tetapi kadang ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan fun camping meskipun hanya menginap dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi di sekolah. Anak-anak sebenarnya sangat ingin untuk ikut, tapi ada orang tua yang juga masih berkeberatan untuk melepas anaknya menginap di sekolah, sehingga anak tersebut merasa sedih, tidak bisa berkumpul dengan temannya, dan kami berharap ke depannya orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mandiri, bermain bersama temannya tanpa orang tua, dan menginap bersama temannya dalam kegiatan fun camping. Namun anak tersebut juga diberikan pemahaman sehingga kedepannya ketika SD nanti semoga boleh untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena setelah fun camping tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh orang tua terjadi. Bahkan cerita anak sangat antusias, sangat senang, dan mereka excited luar biasa sehingga mereka sangat ingin lagi untuk camping di sekolah. Dan kita jelaskan bahwa nanti camping yang sesungguhnya adalah di alam terbuka, dan itu memberikan pijakan kepada anak untuk mandiri. Sahabat IGTKI, demikianlah praktik baik kami tentang strategi program kemitraan untuk meningkatkan layanan yang berkualitas di TK Bunaya Islamic Preschool. Jika ada saran dan masukan yang konstruktif, kami sangat terbuka lebar untuk menerimanya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.